A few moments later. Gitu lama dorang. Iya, lama sekali. Masa ada dorang? Aduh, sorry terlambat. Sesudah ngoni, mari setoran ke atas. Yuk. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan materi kami yaitu pengantar akuntansi sektor publik di dalam video pembelajaran kami. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota saya, yaitu yang pertama saya sendiri, Givendro Carter Ketemum. Selanjutnya adalah Saya Gracia Momarke. Saya Sabrina Maspeke. Saya Indah Unita Antoni. Saya Desti Angelini Srilan Nadia. Saya Aurelia Taraseran. Saya Mikaela Tumandung. Esther Penambunan. pertama saya akan menjelaskan pengertian akuntansi sektor publik. Jadi, akuntansi sektor publik adalah aktivitas jasa yang terdiri atas mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atas transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambil keputusan yang akan diterapkan pada pengelolaan data publik di lembaga-lembaga tertinggi negara dan departemen-departemennya. Selanjutnya ada akuntansi sektor publik di Indonesia pada berbagai bidang, yakni yang pertama ada akuntansi pemerintahan pusat, dan yang kedua ada akuntansi pemerintahan daerah, yang ketiga akuntansi desa, dan yang keempat akuntansi tempat beribadah seperti masjid, gereja, pura, dan wihara. Dan yang kelima akuntansi LSM atau lembaga sosial masyarakat, yang keenam akuntansi yayasan, yang ketujuh akuntansi pendidikan sekolah perguruan tinggi, dan yang ke-8 terakhir akuntansi kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit. Selanjutnya, organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik dan juga tidak berorientasi pada laba sebagai tujuan akhirnya. Di bawah ini adalah karakteristik organisasi sektor publik. Tujuan didirikan organisasi sektor publik untuk menyejahterakan masyarakat dan tidak mencari keuntungan atau laba sebagai hasil akhirnya. Selanjutnya, bagian dalam akuntansi sektor publik terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama akuntansi manajer sektor publik, dan yang kedua akuntansi keuangan sektor publik. Pause dulu. Akuntansi keuangan sektor publik. Akuntansi keuangan sektor publik mempelajari bagaimana menghasilkan transaksi-transaksi organisasi sektor publik tersebut dibukukan sehingga akan menghasilkan laporan keuangan pada periode tertentu. Bagi organisasi sektor publik, adapun tujuan penyajian laporan keuangan adalah memberikan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan, digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemegang organisasi. Prinsip dasar pengelolaan keuangan negara yang telah dirumuskan dalam UU Bidang Keuangan Negara. Yang pertama ada akuntabilitas, pertanggungjawaban dan pemegang manajemen organisasi untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan organisasi kepada pihak pemilik organisasi berdasarkan hasil atau kinerja. Yang kedua ada keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah. Yang ketiga perbedaan manajer profesional, dan yang keempat
adanya lembaga pemeriksaan eksternal yang kuat, profesional, dan mandiri, serta dihindarinya duplikasi dalam pelaksanaan pemeriksaan. Dan juga akuntansi sektor publik dan akuntansi pemerintahan. Akuntansi sektor publik adalah salah satu ilmu akuntansi yang digunakan untuk perusahaan nirlaba. Dalam akuntansi sektor publik terdiri dari akuntansi pemerintahan, akuntansi rumah sakit, akuntansi pendidikan, akuntansi yayasan, dan akuntansi organisasi nirlaba lain yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan semata-mata. Akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporan, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya. Di masa Roma pada abad 1-5 Masehi, pemerintahan Romawi kuno telah mengenal sistem pencatatan akuntansi untuk pemungutan pajak, pemerintahan, bahkan pada awal gereja berdiri juga sudah ada praktek administrasi untuk keuangan gereja. Pada zaman khalifah pun praktek administrasi keuangan sudah ada, digunakan untuk perhitungan kekayaan untuk penentuan zakat. Selain itu, di Baitul Mal juga sudah melakukan pencatatan keuangan negara dengan baik. Pada awal abad 15 Masehi, kekuatan perekonomian bergeser dari Italia ke Inggris. Praktek pencatatan keuangan di negara Inggris dilakukan lebih rinci, di mana pencatatan tenaga kerja, produksi, jenis dan kualitas barang yang diproduksi, harga jual, dan metode pemasaran barang-barang negara sudah dicatat pada abad 18 Masehi. Revolusi industri muncul di Inggris. Perbedaan organisasi sektor publik dan swasta. Yang pertama, tujuan organisasi untuk sektor swasta adalah mempunyai tujuan utama melakukan usaha untuk mencari laba. Sedangkan sektor publik bukan hanya untuk mencapai keuntungan saja, namun juga penyediaan pelayanan publik seperti layanan kesehatan untuk masyarakat, layanan pendidikan, layanan transportasi, layanan pengairan, layanan penerangan, dan sebagainya. Sumber pembiayaan sektor swasta dari modal pribadi ataupun sekelompok orang. Sedangkan untuk sektor publik, pendanaan berasal dari pemerintah yang berasal dari pajak restribusi, pendapatan daerah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pertanggungjawaban sektor swasta kepada pemilik modal. Sedangkan sektor publik perlu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat karena sumber dana berasal dari masyarakat. Yang keempat, struktur organisasi. Secara struktur organisasi, pada sektor swasta lebih fleksibel, seperti yang dikehendaki oleh manajemen dan pemilik modal. Akuntansi sektor publik dan akuntansi pemerintahan. Akuntansi sektor publik adalah salah satu ilmu akuntansi yang digunakan untuk perusahaan nirlaba. Dalam akuntansi sektor publik terdiri dari akuntansi pemerintahan, akuntansi rumah sakit, akuntansi pendidikan, akuntansi yayasan, dan akuntansi organisasi nirlaba lain yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan semata-mata. Akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya.